Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Anggraini. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi determinan, sifat-sifat fungsi determinan, mencari determinan dengan metode ekspansi kofaktor, dan mencari determinan dengan metode reduksi baris. Teman-teman, tonton video ini sampai selesai ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi determinan. Jadi teman-teman, suatu matriks itu menghasilkan bilangan real, di mana hasilnya itu kita kenal dengan yang namanya fungsi determinan. Nah, kemudian determinan dan permutasi, apa sih kaitannya? Oke, kita akan menemukan rumus determinan dengan mempelajari konsep dari permutasi terlebih dahulu. Jadi permutasi adalah himpunan bilangan bulat atau integer 1, 2, sampai n. Permutasi itu susunan bilangan bulat integer 1, 2, sampai n menurut suatu aturan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Tanpa pengulangan ya kita kata kuncinya. Kemudian contoh nih, ada untuk himpunan 1, 2, 3 terdapat 6 permutasi yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Sebenarnya kenapa bisa dapat seperti ini? Oke. Secara umum, himpunan akan memiliki rumus, di mana rumus itu adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai hasilnya 2 kali 1, di mana n itu kita sebut dengan n faktorial pada permutasi yang berbeda. Contohnya, tentukan permutasi berbeda dari bilangan bulat 1, 2, dan 3. Jawab. 1, 2, dan 3 merupakan bilangan bulat yang terdiri dari 3 angka ya. 1, 2, dan 3. Maka kita dapat di sini n sama dengan 3. Nah, rumusnya adalah n dikali n kurang 1, n kurang 2, dan seterusnya sampai dikali 2 kali 1 atau n faktorial. Nah, kita bisa dapat ini bahwasannya 3 dikali 3 dikurang 1, 3 dikurang 2 sampai seterusnya sama dengan 3 faktorial. 3 dikali 3 kurang 1, 2 dikali 3 kurang 2, 1 sama dengan 3 faktorial. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, inilah 6 cara yang dapat dilakukan. Seperti contoh di slide itu bisa aja 1, 2, 3. Bisa juga 2, 1, 3. 3, 1, 2. 1, 3, 2. 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Nah, inilah 6 cara yang berbeda. Kemudian kita akan membahas mengenai invers dari suatu matriks. Di sini nanti akan dijelaskan mengenai definisi secara umum, cuman saya ambil yang singkatnya aja ya. Nah, misal nih permutasi umum, permutasi dari 1, 2, sampai n adalah J1, J2, dan Jn sampai Jn. J1 itu adalah integer pertama dari permutasi, J2 adalah integer kedua, J3 adalah integer ketiga, dan seterusnya. Inverse atau pembalikan. Inverse itu dikatakan pembalikan ya teman-teman. Terjadi dalam suatu permutasi jika integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Maksudnya ini, jika bilangan J1 dia mendahului bilangan J2, di mana J1 tuh lebih besar daripada J2. Oke, kemudian kita bisa dapat total inverse-nya adalah banyaknya bilangan-bilangan integer yang lebih kecil dan yang mengikutinya dalam permutasi tersebut. Jadi inverse itu teman-teman singkatnya terjadi jika bilangan bulat lebih besar mendahului bilangan bulat yang lebih kecil. Kemudian contoh, tentukan banyak inversi dari permutasi-permutasi berikut ini. Nah, jika ada suatu permutasi ditanya tentukan banyaknya inversi dari A6134552.
Nah, cara kita untuk mencari jumlah inverse pada permutasi itu kita peroleh dengan cara cari banyak bilangan bulat yang lebih kecil dari J1. Maksudnya, bilangan bulat yang lebih kecil dari J1. Misalnya ini J1 ini adalah 6. J1 adalah 6. Cari bilangan bulat setelah angka 6 ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti inverse yang pertama adalah 5. Ya, 5. Kemudian di J2 atau 1 nih kita ketahui, ada enggak bilangan yang lebih kecil dari J2 dari 1 setelahnya? Enggak ada ya, berarti ini 0, tambahkan 0. Nah, kemudian di J3, cari bilangan yang setelahnya lebih kecil dari 3 ini. Ada 2 ya, berarti ada 1. Dan seterusnya, ada enggak bilangan lebih kecil dari 4 di setelahnya, setelah bilangan bulatnya? Ada ya, 1. Berarti kita tambahkan 1. 5 gitu juga ada 1. Tambahkan 1. Kemudian 2 ada enggak? Enggak ada ya, karena ada terakhir. Oke, kita buat 0 aja. Baru kita jumlahkan. 5 tambah 1, 6, 7, 8. Berarti ada 8 total dari inversi. Banyaknya inversi. Nah, begitupun cara yang B dan yang C. Teman-teman bisa cari sendiri yang B dan yang C. Ini dia banyak inversi dari yang A itu adalah 8. Banyak inversi dari B, bisa kita lihat ya, 2 ini ada nggak bilangan yang lebih kecil setelahnya? Ada, 1. Makanya ditulis di sini 1. 4 ada 2. Oke, 1 dan 3 itu kan lebih kecil dari 4. Kita tulis 2. Kemudian 1 ada, nggak ada ya? 0. Kemudian 3 terakhir nggak ada, udah pasti 0. Jadi hasilnya 3. Nah, yang C ini 1, 2, 3, 4. 1 ada nggak bilangan yang lebih kecilnya setelahnya? Kalau nggak ada, oke, berarti 0. Ini semua nggak ada ini, karena semakin besar ya bilangannya, dari kecil semakin besar. Kalau nggak ada ini, kita bisa bilang dengan tidak ada inversinya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, definisi dari permutasi ini bisa kita katakan genap atau ganjil jika total banyak inversinya bilangan genap dan bilangan ganjil. Misal nih pada solusi yang pertama A, banyak inversinya adalah 8. 8 ini kan bilangan genap, maka ini dikatakan dengan permutasi genap. Oke, paham ya? Oke, ini gitu juga, karena hasilnya 3, maka kita katakan dengan permutasi ganjil. Nah, ini ada tabel klasifikasi permutasi. Nah, di sini ya, bisa dilihat ya, 1, 2, 3. Dari permutasi yang kita cari pada bilangan bulat 1, 2, 3 ada berapa banyak susunannya? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyak susunannya. Yang pertama ini banyak inversinya 0. Tadi kita udah tahu ya cara mencari inversinya bagaimana. Maka 0 dikatakan genap. 1, 3, 2 ada 1 inversinya. Ini dikatakan ganjil. Dan seterusnya. Lanjut ke fungsi determinan. Pada bab ini akan dibahas tentang fungsi determinan, yang merupakan fungsi dari suatu variabel matriks dengan nilai real yang mengasosiasikan suatu bilangan real atau fungsi X dengan suatu matriks bujur sangkar. Misalkan A adalah sebuah matriks kuadrat. Fungsi determinan dinyatakan oleh determinan yang didefinisikan determinan A sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Jadi ini maksudnya apa? Sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Jadi teman-teman, ini kita akan cari satu persatu dulu mengenai hasil perkalian elementer. Apa itu hasil perkalian elementer? Ya, ini dia ya. Apa itu hasil perkalian elementer dan hasil perkalian elementer bertanda dari A? Hasil kali elementer dari suatu matriks A, N dikali N, yaitu hasil kali N entry dari A. Entry-nya ini berupa elemennya ya, yang tidak ada satupun berasal dari baris atau kolom yang sama. Nah, ini ada contoh, buatlah daftar semua hasil kali elementer dari matriks-matriks berikut ini. Nah,
kita mau mencari hasil kali elementer dari matriks A yang berisi elemennya A11, A12, A21, dan A22. Nah, kita jawab dulu. Nah, karena matriks ini matriks 2 kali 2, maka N-nya sama dengan 2. Sorry ya, N-nya sama dengan 2. Nah, bisa kemungkinan kalau kita mau cari hasil kali elementer kan tadi dikatakan bahwasanya tidak boleh ada baris atau kolom yang sama. Bisa kemungkinan kita tulis A baris pertama dan kolomnya tidak diketahui, dan A dikali A baris kedua, kolomnya juga masih belum diketahui. Dari sini bisa kita lihat, bisa kita bentuk bahwasanya A baris pertama, kolom pertama. Kemudian A baris kedua, kolom kedua. Baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Nah, berlawanan kan? Tidak berasal dari baris yang sama dan kolom yang sama. Dari sini juga kita dapat, bisa ada cara kemungkinan lain. A1 kolomnya tidak diketahui, A2 kolomnya tidak diketahui. Nah, kalau A pada baris pertama bisa kita isi kolom kedua. A pada baris kedua bisa kita isi kolom pertama. Ini juga tidak berasal dari baris atau kolom yang sama. Oke. Nah, masuk ke contoh matriks yang B. Kalau matriks yang B berordo 3 kali 3, maka bisa kita cari bahwa N-nya sama dengan 3. Nah, N-nya sama 3 bisa kita definisikan atau karena diminta hasil kali elementer itu tidak boleh berasal dari baris atau kolom yang sama. A bisa berupa dari baris pertama, kolomnya belum diketahui ya. Kemudian A bisa berupa dari baris kedua, kolomnya juga belum diketahui. Dan A bisa berupa dari baris yang ketiga, kolomnya belum diketahui. Nah, dari sini otomatis bisa kita cari ya. Kalau A baris 1, kolomnya bisa aja 1. A baris 2, kolomnya juga 2. A baris 3, kolomnya 3. Nah, ini enggak berasal dari baris atau kolom yang sama. Kemudian bisa kita cari juga, ini tetap sama ya. Nah, karena dia dari baris yang pertama, bisa kita buat dari kolom yang pertama, kemudian pada baris kedua kita bisa masukkan kolom yang ketiga. Dan A pada baris yang ketiga bisa kita masukkan kolom yang kedua. Kemudian bisa juga ada beberapa cara lagi. Caranya bisa kita lihat dari mana, Kak? Caranya kan bisa kita lihat dari permutasi tadi. Kalau misalnya dia ada 3 kemungkinan, 3 bilangan bulat, maka 3 faktorial dengan 3 kali 2 kali 1, ada 6 cara. Nah, karena di sini berordo 3 atau N-nya sama dengan 3, berarti ada 6 cara, teman-teman. Ini cara yang ketiga ya, kita cari lagi. Kalau misalnya di sini A baris pertama, bisa juga kita buat kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, baris ketiga, kolom ketiga. Kemudian, contoh lagi. A pada baris masih sama ya, barisnya nggak perlu kita ubah bentuknya biar lebih gampang. Nah, ini bisa baris pertama kita bisa isi kolom kedua, baris kedua bisa kita isi kolom ketiga, baris ketiga kolom satu, nggak ada yang sama ya? Ada. Kemudian ini kita isi kolom ketiga, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Ini baris ketiga. Oh iya, benar. Ini baris pertama, kolom ketiga. Ini kolom kedua dan satu lagi kolom ke-1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara ya, teman-teman. Teman-teman, dari contoh
matriks A dan matriks B ini bisa kita simpulkan bahwa kalau N sama dengan 2 berarti ada 2 faktorial atau 2 kali 1 atau 2 kali cara perkalian elementernya. Ada 1, 2. Nah, kalau N sama dengan 3 bisa kita buat 3 dikali 2 dikali 1 ada, atau 3 faktorial ya, ada 6 cara nih. Sama kayak saya jelaskan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah hasil perkalian elementernya. Nah, tadi udah dijawab ya matriks A dan matriks B. Kemudian kita masuk ke hasil perkalian elementer bertanda. Apa maksudnya dari hasil perkalian elementer bertanda dari matriks A? Nah, hasil kali elementer bertanda adalah hasil kali elementer A1 atau yang A1 itu yang berisi dari baris dan kolom, A kedua sampai dengan AN dikalikan dengan plus dan minus. Tanda plus digunakan jika J1, J2, dan Jn adalah permutasi genap. Sedangkan tanda ini tanda minus 1 digunakan jika J1, J2, dan Jn adalah permutasi ganjil. Nah, buatlah daftar semua hasil kali elementer dari matriks berikut. Oke. Teman-teman balik lagi. Tadi kita sudah dapat hasil kali elementer, kemudian kita mau hasil kali elementer bertanda. Teman-teman bisa lihat dari kolomnya. Kalau kita kan menentukan tadi pada matriks yang pertama dulu nih ya. Pada matriks yang pertama, baris pertama, kolom yang belum diketahui ini sudah kita ketahui. Ini yang kita tulis 1 dan 2, 2 dan 1. Berarti pada matriks yang pertama itu ada 1, 2, dan 2, 1. Cara ya. Kalau barisnya caranya karena nggak boleh baris dan yang kolom yang sama, kita bentuk dengan kolomnya yang berbeda dan baris yang berbeda. Ini ada 2 cara. 1, 2, dan 2, 1. Nah, 1, 2 ini banyak inversinya. Nampak ya? Banyak inversi dari 1, 2 ini berapa? 1 ada nggak? Bilangan setelah 1 ini yang di bawahnya. Nggak ada ya? Berarti kalau nggak ada 0. Kalau banyak inversinya 0 itu dikatakan genap. Nah, kalau genap kita menggunakan tanda positif. Positif atau langsung saja ini 1, 2 yang pertama ya. Berarti A1, 1, A baris pertama kolom pertama, A1, 2 positif. Kemudian 2, 1 banyak inversinya kita cari. Nah, ada nggak bilangan setelah 2 yang di bawahnya? Ada ya, 1 ya, berarti cuma 1 banyak inversinya 1. 1 ini dikatakan ganjil. Kalau ganjil kita pakai tanda minus. Minus atau kurang A yang terdiri dari ini ya, elementernya. A1, 2, A2, 1. Nah, kemudian ini dialah hasil kali elementer yang bertanda dari matriks A. Atau terdiri dari A11, A12, A21, A22 dengan 2 hasil kali elementer, dan hasil kali elementer yang bertanda adalah A11, A12 dikurang A12, A21. Kalau genap plus nggak perlu ya dibuat plus, tapi tetap perlu juga untuk biar lebih taunya. Nah, teman-teman, inilah konsep umumnya kalau kita mau cari determinan. Dari sini, dari matriks A dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari determinannya, pada matriks A, determinan sama dengan A22, tadi ini positif ya. Nah, dikurang A12, A21. Ini dia kita dapatkan. Kemudian pada matriks yang ketiga, matriks B yang terdiri dari ordonya 3 kali 3, bisa kita simpulkan bahwa terjadi 6 cara. 6 caranya itu 1,
2, 3. Kemudian 1, 3, 2, 2, 1, 3. Kemudian ada 3. 2 dulu. 2, 3, 1. Ada 3, 1, 2. Ada 3, 2, 1. Dari sini kita cari banyak inversinya. Banyak inversinya. Inversi. Nah, kita tutup. Oke. Pada cara yang pertama ada berapa banyak inversinya? Ada 0 ya? Ya, ada 0. Kalau ada 0, kita tulis genap. Dengan hasil elementer bertandanya itu kalau genap berarti dia positif. Di A11, A22, A33 positif. Kemudian pada yang kedua ini ada berapa banyak inversinya? Ada nggak angka 1 setelahnya yang lebih kecil dari J1 ini? Ada 1 ini. Ada nggak angka yang lebih kecil setelahnya? Ada ya? Kalau 3 ada 1. Berarti banyak inversinya 1. 1 ini dikatakan ganjil. Nah, berarti elementernya itu negatif. A1, A2, A3 negatif. A11, A23, A32, dan kita buat seterusnya. Ini ada banyak inversinya, ada 1 juga. Kok 1, Kak? Dapat dari mana? Dapatnya itu dari ini. J pertama adalah 2. Ada nggak angka setelah 2 ini yang lebih kecil dari 2? Ada ya, 1. Berarti dia cuma 1 angkanya yang lebih kecil ada. Berarti banyak inversinya 1. Kalau 1 dikatakan ganjil. Bisa kita tulis dengan negatif. A12, A21, A33. Nah, yang kemudian banyak inversi dari ini berapa? Dari 2. Ada nggak angka setelah ini yang lebih kecil dari 2 ini? Ada ya, 1. Ada 1. Kemudian 3, ada nggak angka setelah ini yang lebih kecil dari 3? Ada 1. Berarti total inversinya itu ada banyak inversinya itu ada 2. 2 itu kita katakan genap. Memang genap. Berarti positif. Positif A12, A23. Ya, oke. A31. Ini gitu juga teman-teman. 31 ada 2. Oh ya, ada 2. Iya, ada 2. 2 itu genap. Berarti dia positif. Maaf ya teman-teman, tangan saya basah jadi mau lengket-lengket. Positif 1, 3, 2, 1, 3, 2. Ini ada berapa? Ada 3. Di setelahnya ada berapa angka? Ada 2 angka. Yang lebih kecil dari 3. Kemudian 2 ada setelahnya berapa angka? Ada 1 angka. Berarti totalnya 3. Banyak inversinya tuh 3. 3 itu dikatakan ganjil. Berarti dia pakai negatif. Bagus. A1, A2, A3. 3, 2, 1. Nah, dari hasil kali elementer bertanda ini bisa kita simpulkan bahwa dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21 sesuai dengan yang hasil kali elementer bertanda ini. Boleh kita urutkan ya berdasarkan yang positif dulu, kemudian negatif. Nah, determinan. Misal A matriks bujur sangkar. Determinan dari matriks A dinotasikan determinan A adalah jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari matriks A ya teman-teman. Itulah kesimpulan yang video contoh tadi. Berdasarkan contoh berikut maka diperoleh
Determinan A11, A12, A21, A22 sama dengan A11, A22 dikurang A12, A21, dan determinan contoh yang kedua juga diperoleh seperti yang saya jelaskan tadi. Teman-teman, sebenarnya metode determinan yang simpelnya itu sudah dijelaskan dengan metode Sarus pada bangku SMA. Akan tetapi, metode Sarus itu nggak berlaku atau ya tidak berlaku pada matriks yang berodo 4 kali 4.